Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, bertemu lagi dengan Parija di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Di pertemuan kedua, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang pelajaran ke-6, masih pelajaran ke-6, yaitu indahnya saling membantu dan hidup rukun, ya. Di mana ada beberapa pokok bahasan yang akan disampaikan untuk pertemuan hari ini. Kalau di pertemuan sebelumnya adalah surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Sekarang pokok bahasannya adalah Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Kemudian terjemah beserta isi kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Ya, langsung saja. Yang pertama, Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Perhatikan, boleh dibuka buku paketnya. Ini ada di halaman 56. Atau boleh juga diperhatikan slide-nya, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Itu surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya wallahu alam, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Don, ya, don itu prasangka, ya. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, ya. Sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Tidak boleh berprasangka, kemudian tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Ya, tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat. Ya, wattaqullah innallaha tawwabur rahim, dan juga Maha penyayang. Ya. Ini Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 beserta artinya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Hujurat ayat 13. Kalau yang tadi ayat 12 yang isinya tentang tidak boleh kita berprasangka, ya, serta tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Sekarang surat Al-Hujurat ayat 13, perhatikan lagi, ini ada di halaman 57 kalau di buku paket. Boleh juga perhatikan slide-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Shadaqallahul azim.
Ya, perhatikan cara membacanya karena nanti akan ada tugas yaitu membaca surat Al-Hujurat beserta artinya ya. Ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhan nas. Artinya wallahu alam, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum. Sungguh kami telah menciptakan, Allah telah menciptakan min zakari wa unsa. Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki, min zakari ya. Wa unsa, dan seorang perempuan. Jadi manusia diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum su'uban wa qabaila. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, su'uba ya, wa qabaila, dan bersuku-suku. Apa tujuannya? Lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Agar kamu saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah. Ya. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, indallahi atqakum, ialah orang-orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ya, itu terjemah surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Jadi Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa supaya saling mengenal, dan yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Ya. Berikutnya beberapa isi kandungan dari surat Al-Hujurat ayat 12 yang tadi sudah Parijal bacakan. Di antaranya yang pertama adalah kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap orang lain, dalam arti kita tidak boleh suudzon kepada orang lain ya. Yang kedua, kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain ya. Buat apa mencari-cari kesalahan orang lain? Lebih baik kita introspeksi diri ya, karena kita juga pasti banyak kesalahan ya. Daripada mencari kesalahan orang lain, lebih baik kita berusaha memperbaiki diri kita sendiri. Yang ketiga, kita harus menjauhi prasangka buruk. Harus menjauhi prasangka buruk atau mencari kesalahan orang lain, karena itu termasuk perbuatan dosa ya. Yang keempat, kita harus mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya, dalam arti kita harus bertakwa. Dan yang kelima, jika kita berbuat salah, maka kita harus segera bertobat ya, kembali kepada jalan yang benar. Itu kurang lebih 5 isi kandungan dari surat Al-Hujurat ayat 12. Yang berikutnya, isi kandungan dari Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Yang pertama, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Tadi inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang paling mulia itu bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling ganteng, yang paling cantik, yang kedudukannya tinggi, bukan. Tetapi orang yang mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, kita tidak boleh bersikap sombong ya. Hanya Allah yang berhak sombong. Yang ketiga, Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan tadi ya. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakariw wa unsa. Berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam ya. Apa tujuannya tadi? Lita'arafu, agar saling mengenal satu sama lain ya. Dan isi kandungan yang keempat itu adalah bahwa manusia itu suka berkumpul dan berkelompok, apalagi kita termasuk makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan atau bantuan orang lain, sehingga mereka membentuk suatu suku dan bangsa. Su'uba wa qabaila, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Itu tujuannya supaya saling mengenal ya. Itu isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, sebelum diakhiri, ada tugas terlebih dahulu. Tugasnya adalah menghafal surat Al-Hujurat ayat 13 saja ya. Jadi tidak sama ayat 12, hanya ayat 13 saja. Yang ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa
waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang itu ya yang dihafalkan beserta artinya, ya beserta artinya. Kemudian nanti kirim ke Parija berupa voice note, ya. Parija tunggu, mudah-mudahan semuanya bisa mengumpulkan tugasnya, ya. Alhamdulillah untuk pertemuan sekarang dicukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Parija bermanfaat dan kalian bisa memahami apa yang disampaikan barusan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.